Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 5 dan pasal yang ke-6, Paulus tiba pada penerapan atau hal-hal praktis. Setelah pasal-pasal sebelumnya, Paulus sudah panjang lebar membahas mengenai hal-hal doktrin. Bahwa jemaat di Galatia, mereka diselamatkan bukan karena mereka melakukan perbuatan baik, bukan karena mereka mentaati hukum Taurat, tetapi itu terjadi hanya oleh karena kasih karunia daripada Allah dengan mereka beriman kepada Yesus Kristus. Mereka orang-orang yang merdeka, bukan lagi orang yang diperbudak oleh dosa. Tetapi dalam pasal yang kelima ini kemudian Paulus memberikan satu penjelasan, pengertian tentang kemerdekaan ini. Karena kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ternyata ada satu pemahaman yang keliru tentang kemerdekaan yang mereka mengerti. Yang mereka pahami kalau telah merdeka di dalam Kristus berarti hidup dalam dosa tidak apa-apa. Toh juga sudah dimerdekakan, toh juga sudah diselamatkan. Nah, sehingga Paulus meluruskan pemahaman mereka yang keliru itu. Memang kamu adalah orang yang telah merdeka. Tetapi Paulus katakan jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bukan untuk suatu kebebasan supaya bisa bebas buat dosa. Justru dengan menyadari bahwa telah memperoleh kemerdekaan di dalam Kristus, Paulus katakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layani, tetapi yang mendasari pelayanan yang dilakukan adalah kasih. Kasih kepada Kristus. Dan bahkan dalam ayat yang ke-14 Paulus katakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman yang pernah dimiliki oleh jemaat di Galatia, sebenarnya kalau kita melihat pada masa sekarang ini, hal seperti ini juga ada. Cara pandang seperti ini juga ada pada orang-orang Kristen pada masa sekarang ini. Dengan berpikir bahwa saya sudah diselamatkan. Jadi tidak apa-apa saya buat dosa. Tidak apa-apa saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Toh saya juga sudah diselamatkan. Toh juga saya sudah dijamin bahwa saya akan masuk surga. Nah, ini adalah cara pandang yang keliru. Konsep yang keliru tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Justru kalau kita sudah merdeka di dalam Kristus, itu membuat kita untuk semakin bergairah, semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan bagi kita, kiranya menolong dan menguatkan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.